Kau tahu bagaimana penjajahan dimulai? Bukan dengan dentuman meriam atau serbuan tentara. Bukan. Penjajahan seringkali datang secara perlahan, menyelinap di atas kapal dagang, dibungkus dalam perjanjian yang manis, dan dipersenjatai oleh ketamakan. VOC, Kongsi Dagang Belanda, datang ke Nusantara bukan hanya untuk berdagang rempah. Mereka datang membawa ambisi untuk menguasai, memonopoli, dan menguras kekayaan tanah ini. Namun, mereka salah perhitungan. Mereka pikir Nusantara akan tunduk begitu saja, padahal dari ujung barat hingga timur, bara perlawanan sudah menyala, menolak harga diri bangsanya dijual murah. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa berdiri tegak menantang arogansi VOC. Ia adalah seorang raja visioner yang ingin menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan maritim yang bebas dan berdaulat. Ia menolak keras monopoli lada yang mencekik rakyatnya. Kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa ia lindungi. Menantang blokade laut yang diterapkan ia tak ragu memerintahkan pasukannya membakar kebun-kebun tebu milik company dan menyerang pos-pos dagang mereka. Puncaknya, ia mengepung Istana Surosowan, tempat saingannya bertahta dengan dukungan Belanda. Tapi VOC punya senjata yang lebih licik dari meriam. Mereka tidak menyerang dari luar, melainkan meracuni dari dalam. Mereka mengadu domba Sultan Ageng dengan putranya sendiri, Sultan Haji. Perang saudara yang menyakitkan pun pecah. Dan pada tahun 1683, setelah dikhianati oleh darah dagingnya, Sultan Ageng Tirtayasa yang gagah berani ditangkap. Raja besar itu menghembuskan napas terakhirnya sebagai tahanan di Batavia, meninggalkan warisan perlawanan yang tak akan pernah padam. Bergeser ke jantung Jawa, di Mataram, Sultan Agung hanya Krakusuma murka. Berdirinya kota Batavia di tanah Jawa, ia anggap sebagai duri dalam daging, sebuah penghinaan bagi kedaulatan Mataram. Dengan tekad membara, ia mengumpulkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. 2 kali, pada tahun 1628 dan 1629, ia mengirim puluhan ribu prajuritnya untuk menggempur benteng VOC. Pasukan besar itu berbaris gagah, menembus hutan lebat dan mengarungi sungai deras, dengan satu tujuan, mengusir penjajah dari tanah Jawa. Namun, VOC sekali lagi menunjukkan kelicikannya. Sadar tak mampu melawan di medan perang terbuka, mereka membakar lumbung-lumbung padi yang menjadi sumber logistik pasukan Mataram. Kelaparan menjadi musuh yang lebih mematikan daripada peluru. Pasukan yang perkasa itu terpaksa mundur, bukan karena kalah dalam keberanian, tapi karena dikalahkan oleh taktik bumi hangus yang keji. Impian Sultan Agung untuk menyatukan Jawa di bawah Panji Mataram harus tertunda. Sementara itu, di timur Nusantara, kokok sang ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin dari Goa, terdengar lantang. Ia menolak keras segala bentuk monopoli rempah yang dipaksakan VOC. Baginya, lautan adalah milik bersama, tempat semua bangsa bebas berdagang. Keteguhan sikapnya memicu perang besar yang dikenal sebagai Perang Makassar, yang berkobar selama 3 tahun. Armada Goa yang kuat menjadi momok menakutkan bagi kapal-kapal Fudwale. Namun, lagi-lagi, VOC menggunakan taktik andalannya. Divide Impera, pecah belah dan kuasai. Mereka bersekutu dengan Arung Palaka, Pangeran Bone yang menyimpan dendam pada Goa. Kekuatan Goa terbelah dari dalam. Setelah pertempuran sengit yang memakan banyak korban, benteng Somba Opu akhirnya jatuh. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan. Sebuah luka sejarah yang tak pernah benar-benar sembuh bagi rakyat Makassar. Namun, api itu tak pernah padam. Di Maluku, 150 tahun kemudian, Patimura bangkit pada tahun 1817. Bersama rakyat yang tertindas, ia merebut benteng Dorstede di Saparua. Bendera Belanda diturunkan dengan paksa, digantikan oleh semangat kemerdekaan. Gema sumpahnya mengguncang Maluku. Kami bukan budak di tanah kami sendiri. Perlawanan ini menyebar cepat, menunjukkan bahwa semangat juang tak pernah mati. Tapi Belanda kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Patimura dan para pejuangnya akhirnya ditangkap. Di tiang gantungan, ia mengakhiri hidupnya sebagai pahlawan. Namun, namanya abadi
terukir dalam sanubari bangsa. Kisah perlawanan ini adalah mozaik keberanian yang tersebar di seluruh Nusantara. Di utara Sumatera, Sisingamangaraja 12 bertempur hingga titik darah penghabisan. Di Riau, Raja Haji Fisabilillah gugur di Teluk Ketapang saat melawan armada VOC. Bahkan, melalui pena, Raja Ali Haji menulis surat penolakan ke Batavia, bukan sebuah permohonan, melainkan sebuah peringatan. Di setiap perlawanan, di setiap tetes darah yang tumpah, ada satu suara yang sama, satu sikap yang tak tergoyahkan. Kami tidak akan tunduk. VOC mungkin memiliki kapal, meriam, emas, dan taktik licik, tapi Nusantara memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka rampas atau beli. Harga diri, dan harga diri itulah fondasi dari bangsa yang besar ini. Terima kasih sudah menyimak kisah perjuangan para pahlawan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus belajar dari sejarah bangsa ini bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.